Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ziarah kubur di Lemah Abang, Syekh Abdul Somad, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Kalijaga. Waktu saya mengirim doa, membaca doa nur, dan tanpa disengaja, spontan saya kaget karena melihat ada cahaya kuning berbentuk kotak, lalu menjadi besar, membentuk tangan dan kaki, tetapi hanya separuh badan. Dan posisi orang tersebut duduk sila di atas kijing, dan tangan kanannya seperti menggenggam sesuatu dan dikasih ke saya dan saya terima. Sewaktu saya mengirim Al-Fatihah, beliau langsung hilang. Setelah itu saya keluar dan bertemu dengan Mbah Jum juru kunci makam. Dan di situ Mbah Jum menjelaskan bahwa yang saya lihat tadi adalah Eyang Siti. Dan saya kurang paham, Eyang Siti siapa? Mbah Jum menjawab bahwa itu adalah Eyang Siti Jenar. Kata Mbah Jum, saya termasuk orang disukai. Lalu Mbah Jum berkata, itu di belakang, samping kananmu berdiri. Lalu saya merasakan pusing, di kepala seperti musar-musar, lama-lama masuk ke dalam dan badan saya menjadi ringan. Dan di situ Mbah Jum menceritakan sedikit bahwa selama ia menjadi juru kunci, kadang ada cobaan, gangguan, itu pasti ada. Dan Mbah Jum cerita kalau pernah ada orang laku, tetapi justru malah mengacak-acak semua makanan seperti gula, bawang, beras, garam, mie, semua dicampur menjadi satu dan dimasak. Akhirnya Mbah Jum pun marah, dan seketika orang yang dimarahi Mbah Jum tersebut hilang di depan mata kepala Mbah Jum. Tidak lama selang beberapa hari, Mbah Jum sakit dan mendapat bisikan bahwa ada orang yang laku itu adalah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Jadi, cerita ringkas Mbah Jum selama menjadi juru kunci di Lemah Abang, beliau pernah dites kesetiaan dan keprihatinannya terhadap Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, dan itu nyata, bukan mimpi. Assalamualaikum, salam wisesa teman-teman. Sekarang saya menuju makam keramat Lemah Abang, petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Syekh Siti Jenar, dan Kanjeng Syekh Abdul Somad. Lanjut. Assalamualaikum, salam wisesa teman-teman. Saya sudah sampai di lokasi makam Lemah Abang. Ini saya menuju ke makam beliau, sahabat Somad, dan saya ditemani Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ya teman-teman, malam ini saya ditemenin Mbak Dewi. Jadi beliau asli pendiri sini ya Mbak. Dan ini makam siapa Mbak nama? Mbak siapa? Sahabat Somad ya. Jadi di sini petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Syekh Siti Jenar, dan Kanjeng Syekh Abdul Somad. Dan kita nggak tahu ini bisa masuk apa tidak teman-teman, karena juru kuncinya Mbah Jum sedang sakit.
Ini posisi hujan. Jadi ketemu Mbak Dewi ini tanpa sengaja tadi. Dan beliau baik hati ngantar saya sampai lokasi. Susah payah turun bukit sampai kakinya lumpur. Jadi bisa kesini Mbak Dewi. Jadi, teman-teman, saya cek lokasi dulu di sekitar makam beliau. Ternyata kita nggak bisa masuk, dikunci. Inilah makam beliau, petilasan yang Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga. Dan ini ada orang yang laku di sini, teman-teman. Saya nggak tahu orangnya di mana. Dan kita sudah kembali ke sini lagi. Assalamualaikum, salam wisata, teman-teman. Saya bersama Mbak Dewi. Jadi terima kasih Mbak Dewi sudah nemenin saya sampai makam beliau. Dan ini saya nggak bisa masuk biar kirim doa untuk beliau karena kunci nggak ada dan pintunya dikunci. Dan di sini alhamdulillahnya punya teman tanpa sengaja, jadi dia dengan baik hati nemenin sampai lokasi, sampai susah payah saya mau kepleset juga. Jadi di sini tadi sempat ada pickup di belakang, itu mungkin orang laku di sini ya. Di sini sering buat laku ya, kesirih orang nyepi gitu. Jadi teman-teman, banyak orang yang laku kesirih meditasi dan ngirim doa gitu di sini untuk mencari tujuan tertentu ya, apa yang dia inginkan. Dan alhamdulillah kayaknya di sini banyak yang cocok. Cuma saya nggak bisa masuk, tapi saya sudah punya foto-foto yang dulu yang saya pernah kesini. Itu ada Watu Bobot, benar ya? Jadi ada Watu Bobot dan sumber kahuripan, sendang kahuripan di bawah sekitar 20 meteran. Saya juga sudah punya, cuma dulu saya belum main YouTube. Nah sekarang saya sudah mulai main dan punya tamu cantik di desa mana. Jadi kita di situ Lemah Abang, bisa Sumbersari. Jadi mungkin ada cerita sedikit yang jalan di atas, yang jalan raya di atas itu sering banyak yang cerita atau saya dengar sering kejadian kecelakaan. Iya. Sudah tidak ada. Jadi dulu itu ada penampakan atau gimana? Sering ada sosok gitu. Sosoknya apa yang masyarakat yang benar nih? Oh, jadi ada sosok yang sering ganggu warga atau orang yang lewat sini, akhirnya kaget dan kecelakaan. Jadi sosok atau jin itu bukan membunuh, tapi cuma ngagetin. Nah, kecepatan naik motor atau mobil kita yang kita nggak bisa ngendalin karena kaget, akhirnya masuk jurang, begitu ya Mbak? Kamu nggak banyak ngomong ini. Nah teman-teman, saya sebenarnya grogi sama Mbaknya. Baru pertama ketemu nggak sengaja ini tadi, jadi tanpa persiapan langsung diantar ke sini, kenalan juga di tempat ini. Jadi mungkin saya nggak banyak panjang lebar karena tujuan kita ngirim doa, kita nggak bisa masuk. Nanti saya ambil yang di jalan raya aja, tapi saya nggak sama Mbak Dewi karena Mbak Dewi
takut, jadi biar nanti saya aja yang ekspor di jalan raya. Jadi pengen tahu, karena banyak motor atau mobil yang lewat itu sering klakson terus. Itu ciri khas kalau orang atau tempat banyak kejadian kecelakaan. Jadi sudah banyak yang tahu kalau tempat ini sering kecelakaan, rata-rata itu klakson. Dan selama di sini tadi saya sudah dengar beberapa kali klakson di tikungan atas. Ini gimana ya, jadi saya hapus videonya nggak apa-apa ini. Nah, terima kasih. Udah, teman-teman, ini Mbak Dewi mau pamit pulang. Jadi saya antar dulu karena jalannya lumpur, beloknya nggak bisa itu nanti, mesti saya dorong. Ya. Benar nggak? Ya. Jadi mungkin ini ada video tambahan. Jadi nanti kita mau dorong saya video tuh ngosek-ngoseknya. Jadi lanjut dulu. Jadi mohon maaf teman-teman, saya ngirim doanya dari sini aja karena nggak ada juru kunci dan nggak bisa masuk, jadi saya dari sini aja. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh ya, khairan mati sama kita sebagai mustajabah, akhirnya muslimin antus ila kita makhudha. Banyak jadi nama yang sudah dimaksud dari akhir rasul kenapa di akhir yang sampai ke akhir ini bulan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, saya sudah selesai ngirim doa beliau dan alhamdulillah keinginan saya, tujuan saya ke sini sudah tercapai, sudah sampai Lemah Abang. Dan terima kasih untuk Mbak Dewi yang tadi sempat nganter, dan mohon maaf bila saya mengganggu waktu istirahatnya, dan beliau sudah pulang. Dan ini sedikit cerita teman-teman, saya sebelumnya sudah pernah ke sini ketemu Mbah Jun atau juru kunci sini, dan alhamdulillah beliau sangat baik, dan sekarang beliau sudah sedang sakit, dan kita doakan untuk beliau semoga cepat sembuh dari sakitnya, karena beliau sangat baik. Dan di bawah sana itu ada sumber atau sendang kahuripan, di dalam ada batu bobot teman-teman. Jadi konon ceritanya batu bobot itu kalau kita punya tujuan atau keinginan, kalau kita bisa ngangkat batu itu, jadi apa yang kita inginkan itu digampangnya atau keangkat, tercapai. Jadi konon ceritanya gitu, dan banyak masyarakat atau orang perantauan itu banyak kesini untuk mengangkat batu ini. Selain ziarah ngirim doa, dan beliau ikhtiar dengan mengangkat batu. Dan sekarang sih kayaknya udah nggak ada yang ke sendang kahuripan, karena tempatnya juga licin, turun bukit. Terus kalau dulu sih saya sempat ke situ ngambil airnya, dan memang ada energi atau
kekuatan goibnya. Jadi itu cerita sedikit apa yang saya tahu di sini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya terima kasih sudah teman-teman sudah membantu saya, support saya untuk channel saya Ki Ageng Dipo. Jadi terima kasih banyak. Saya tutup dulu, saya mau pindah lagi ke lokasi yang lain. Assalamualaikum, salam wisesa.